Assalamualaikum, halo Bionas, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ada sebuah informasi dari Pi One News TV lagi, yang mana keterangannya kabar baik yang berat, ringkasan konten rapat kabar baik gitu ya. Jadi apakah yang akan dibahas ini? Tentu ini berkaitan erat mengenai pembahasan terkait Pi Network gitu ya. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Tentu di sini akan ada penjelasan-penjelasan penting yang tentu memotivasi ataupun hal-hal penting lainnya ya, terkait KYC mungkin ataupun open mainnya. Oke, daripada kita berbincang lama-lama di sini, langsung saja ke penjelasannya. Ya. Kabar baik yang berat. Ringkasan konten rapat kabar baik. Perintis global. Halo semuanya. Saya Yuge, pendiri Laibui.com. Pada pukul 8 pagi pada tanggal 23 November waktu Beijing, tim Laibui Kumai dan tim proyek mengadakan konferensi video sesuai jadwal. Pertemuan ini adalah yang terbesar dalam sejarah dan memiliki kabar baik. Konferensi video dengan waktu pertemuan terlama dan pertukaran topik terbanyak antara pendiri tim proyek dan anggota tim Lai Kumai Mall. Laibuo Kumai Mall mengajukan banyak pertanyaan konstruktif kepada pihak proyek atas nama komunitas. Semua menerima jawaban dari para pendiri dan anggota tim dari sisi proyek. Hari ini, isi pertemuan akan diringkas dan diumumkan kepada komunitas. Kabar baiknya adalah konstan. Ingatlah untuk membacanya berulang kali dan beritahu teman-teman Anda. 1. Ringkasan pertanyaan yang diajukan oleh anggota tim proyek untuk membeli anggota tim pusat perbelanjaan keren. Pendiri pihak proyek mengajukan pertanyaan tentang kemajuan barter jaringan tertutup di Kumai Mall. Kami telah melaporkan masalah yang dihadapi oleh pembeli pedagang platform selama seluruh tahap barter jaringan tertutup selama 3 bulan terakhir. Serta berbagai data yang telah dicatat di Mall Lai Kubui dalam beberapa bulan terakhir. Pendiri pihak proyek dan pendiri Laibu Kumai Mall memiliki pertukaran mendalam tentang topik barter jaringan tertutup yang telah dilakukan pada tahap ini, isinya meliputi perkembangan teknologi mal, jenis produk barter, pembeli dan masalah pedagang, skalabilitas mal, perencanaan dan pengembangan mal di masa depan dan masalah lainnya. 2. Juru bicara komunitas sisi proyek menanyakan penggunaan spesifik fungsi dompet saldo mal. Kami dan tim proyek menjelaskan penggunaan khusus dari dompet saldo di mal. Karena pembayaran resmi hanya mendukung pembayaran online tetapi tidak dapat mewujudkan pengembalian dana asli, itu harus dikembalikan secara manual. Ketika sejumlah besar transaksi terjadi, tidak perlu untuk mengembalikan pembeli satu persatu secara manual. Pada kenyataannya, dompet saldo yang dikembangkan oleh Laibu Kumai pada bulan September memecahkan masalah pengembalian uang otomatis. Ketika pembeli memiliki permintaan pengembalian dana, mereka akan mengembalikan dana ke saldo dengan cara yang sama untuk memfasilitasi pembelian berikutnya. Setelah pihak proyek mengetahui prinsip pengembalian dana dan pengembalian dana saldo adalah fungsi dasar yang diperlukan dari setiap platform e-commerce. Mereka mengacungkan jempol untuk praktik kami di tempat. Dokter juga mengatakan bahwa fungsi pengembalian dana asli dapat dikembangkan secara resmi di masa depan. Jika Anda perlu mengajukan pengembalian dana setelah pionir membayar, Anda dapat langsung mengembalikannya ke tangan pribadi pengguna, tanpa melalui saldo toko. 3. Pendiri pihak proyek menanyakan apakah ada tantangan atau masalah yang dihadapi Kumai Mall. Laisou Kubui Mall adalah pelopor dan pemimpin barter tertutup. Melalui beberapa bulan barter yang sebenarnya, kami dan pihak proyek telah mengungkapkan suara sebenarnya dari semua pedagang dan perintis Cina. Masalah terbesar yang dihadapi sebenarnya sertifikasi masalah kemajuan dan pedagang masalah omset. Jika kedua masalah ini diselesaikan, ekologi barter akan lebih sejahtera. 4.
Pendiri pihak proyek menanyakan jenis komoditas apa yang saat ini dibarter di Kumai Mall. Pihak proyek bertanya tentang jenis utama komoditas barter. Kami menjawab bahwa ada banyak jenis komoditas barter, meliputi kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, setelah pertemuan, kami akan berinisiatif untuk memberikan daftar barang kepada pihak proyek. Jenis komoditas barter. 5. Penanggung jawab kuda hitam pihak proyek mengajukan pertanyaan tentang jumlah kunjungan ke Mall Kumai. Sebagai mall barter terkemuka di dunia, pembayaran SDK terintegrasi dok pertama di dunia. Mall pertama di dunia yang memulai barter. Dan mall barter terbesar dan terpopuler di China. Ditambah browser resmi lokasi tetap disediakan, dan lalu lintas terus diberikan ke Laizhou Kumai Mall, yang telah menerima dukungan lalu lintas resmi dan dukungan komunitas. Tim Mall tidak melupakan niat awal dan terus bekerja keras, dan Laibui Kumai Mall telah berada di lingkaran. Itu adalah nama rumah tangga dan memiliki pengaruh tertentu. Jumlah kunjungan ke Mall Kubui sangat besar, dan kami telah memasukkan kembali data pengunjung yang relevan ke pihak proyek. 6. Juru bicara komunitas pihak proyek menanyakan apakah isi ulang pembeli dan pendapatan pedagang dapat ditarik dari Mall Kumai. Kami dan pihak proyek menjelaskan logika isi ulang online dan penarikan dana dari pendapatan merchant. Pembeli yang melakukan isi ulang online hanya dapat mengkonsumsi dan berbelanja dan tidak dapat menariknya. Fungsi isi ulang hanya untuk konsumsi dan tidak memungkinkan aktivitas lain. Merchant dana pendapatan dapat ditarik di latar belakang. Anda dapat mendaur ulang pembelian produk pedagang lain, dan saat ini mall pertama di dunia yang mendukung pendapatan pedagang untuk merujuk ke saldo dan merujuk ke akun otentikasi pedagang. 2. Ringkasan pertanyaan yang diajukan oleh pendiri proyek pendiri Laibui Kumai Mall. Pendiri mall bertanya kepada tim proyek kapan fase closed network akan berakhir. Pendiri proyek menjawab bahwa ada elemen yang sangat penting dalam premis akhir jaringan tertutup pada tahap ini. Itu harus disertifikasi oleh sebagian besar orang. Jika Anda melihat bahwa kebanyakan orang telah lulus sertifikasi dalam waktu yang lama, periode waktu tertentu autentikasi, yang merupakan sinyal untuk mengakhiri jaringan tertutup. Pendiri mall bertanya kepada pihak proyek tentang kemajuan sertifikasi dan waktu wilayah kami. Pendiri proyek menjawab bahwa setiap negara atau wilayah memiliki sertifikasi yang berbeda. Dan sertifikasi regional kami sedikit lebih sulit daripada sertifikasi negara lain. Karena beberapa pengguna di wilayah kami memiliki beberapa masalah sendiri, seperti pembuatan beberapa akun browser yang tidak dapat diverifikasi. Inilah alasan mengapa kemajuan autentikasi pengguna di area kami tertunda. Untuk mempromosikan kemajuan autentikasi di area kami, kami telah membuka lebih banyak lokasi di area ini. Sehingga kami dapat melihat untuk menemukan dan membandingkan identitas pengguna mana yang sesuai dan pengguna mana yang tidak patuh. Kami berharap dapat melihat berapa banyak pengguna di wilayah tersebut yang pada akhirnya akan lulus autentikasi sesegera mungkin. Jadi kami mendorong lebih banyak orang untuk mengirimkan informasi terlebih dahulu, sehingga kami dapat melihat. Kami berencana untuk menyelesaikan sertifikasi aktif tambahan untuk wilayah tersebut selama sisa tahun 2022 atau pada kuartal pertama tahun 2023. 3. Pendiri mall bertanya apakah pihak proyek akan memberikan dukungan lain untuk Mall Laibui Kumai di masa depan. Pendiri proyek menjawab bahwa, selain hadiah hackathon, kami bermaksud untuk membangun app ekosistem yang mirip dengan Flowmeter, yang setara dengan aplikasi navigasi daftar, yang akan menampilkan aplikasi pengembang, termasuk Ayo Membeli Kubui The Mall juga ada di antara mereka. 4. Pendiri mall bertanya kepada pihak proyek tentang pembaruan perangkat lunak dari titik batas 0,45 dan 0,47, dan lain-lain. Pendiri tim proyek menjawab, jika Anda menggunakan Line 8 versi 0,47 untuk mendapatkan hadiah, itu diperbolehkan.
Hadiahnya tidak berbeda dengan masalah versi. Masalah versi 0,47 adalah karena komunikasi diblokir oleh wilayah, dan tim terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk memperbaiki versi ini, akan ada perbaikan versi di masa mendatang. 5. Pendiri mal bertanya berapa nilai pemberdayaan pihak proyek. Bisakah mal menyangkal nilai pemberdayaan dan masalah lainnya? Pendiri pihak proyek menjawab, tidak ada nilai pemberdayaan yang tetap dalam tahap jaringan tertutup. Tidak ada satupun tim atau pengembang ekologis yang dapat mewakili pihak proyek untuk mempublikasikan nilai pemberdayaan, dan platform mal tidak dapat menyesuaikan nilai pemberdayaan yang tetap. Nilai energi, untuk nilai energi final, biarkan semua orang berspekulasi sendiri. 6. Pendiri mal menyarankan agar pihak proyek memprioritaskan pedagang yang diberdayakan untuk mendorong lebih banyak pedagang untuk menetap melalui sertifikasi. Pendiri proyek menjawab, ini adalah saran yang sangat bagus. Setelah pertemuan, harap atur daftar lengkap pedagang asli, termasuk nama pengguna mereka, dan kirimkan kepada kami melalui pesan pribadi. Identitas pedagang dan informasi mal ditinjau dan beberapa operasi otentikasi prioritas dibuat. Memberdayakan pedagang yang datang untuk membeli mal Kumai dapat diprioritaskan untuk lulus sertifikasi. Ini adalah manfaat eksklusif bagi pendiri mal Kumai kami untuk mendaftar lagi atas nama para pedagang. Telah disetujui secara resmi secara diam-diam. Hanya pedagang yang datang untuk membeli Kumai Mall miliki untuk keuntungan ini, silakan hubungi personel bisnis kami dengan catatan barter awal. Jika Anda juga ingin berhenti menunggu sertifikasi untuk waktu yang lama, itu akan menjadi jalan pintas untuk masuk ke Mall Kumai dan menjadi pemberdayaan pedagang. 7. Pendiri mal meminta pihak proyek untuk memulai sistem deposit pedagang untuk membatasi apakah pedagang diperbolehkan. Pendiri proyek menjawab, ini masalah operasional mal, selama rencana operasi yang kondusif untuk pembangunan diperbolehkan, cukup mengingatkan kita untuk transparan. Kami memberi tahu pihak proyek bahwa untuk setiap keputusan besar, kami akan meminta masyarakat untuk memilih terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan akhir berdasarkan hasil pemungutan suara dan pengalaman operasional. Semua rencana operasi adalah untuk mempromosikan perkembangan ekologi yang sehat. Proyek pihak mengatakan bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. 8. Pendiri mal bertanya kepada pendiri proyek, bagaimana komentar pejabat di Laibuku Bui Mall? Pendiri proyek menjawab, terima kasih banyak telah membangun platform barter yang luar biasa. Nah, di atas adalah rangkuman dari isi video conference kali ini. Beberapa konten dengan huruf merah menjadi poin utama. Ayo beli akun resmi Kumai Mall, anggota proyek dan komunitas juga memperhatikan, jadi kontennya kami publish benar, datang dan beli. Yang terpenting di Kumai Mall adalah integritas. Integritas di atas segalanya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Jadi itu terkait mal ya yang dijelaskan di sini. Perkembangan mal di China semakin pesat meningkat, dan di sini akan ada sebuah mal baru yaitu Kumai Mall gitu ya. Yang tentu di sini sudah dijelaskan bahwa salah satu poin pentingnya yaitu untuk harga ataupun nilai yang didaftarkan di barang yang didaftarkan di mal ini itu terserah pada vendornya gitu ya. Jadi pihak core team nggak ikut campur terkait nilai yang ditaruh di mal tersebut gitu ya, mau sesuai konsensus ataupun tidak gitu ya. Itu tergantung bagaimana keputusan vendor dan bagaimana keputusan pembeli gitu ya. Jadi kalau kalian mau membelanjakan koin Pi kalian sesuai dengan konsensus, misal dengan harga yang ditawarkan oleh mal China yang sesuai konsensus ya, itu menjadi suatu hal yang baik gitu ya, yang menurut saya bahwa ini menjadi suatu dukungan yang lebih terhadap nilai konsensus
Dan dengan hal tersebut, maka nilai konsensus tersebut akan benar-benar menjadi nilai yang kuat yang untuk bisa diterapkan di nilai Picoin pada fase open mainnet ke depan gitu ya. Dan saya sering sekali mengingatkan kepada sahabat-sahabat pioner semua untuk terus konsisten dan jangan sampai kalian tergoyahkan dengan apa yang sudah kalian yakini di awal, yaitu dengan nilai konsensus, karena dari hal tersebutlah kesuksesan besar yang akan kita raih ke depan. Dan kalau kita tetap bertahan, ya seperti yang saya katakan barusan, nilai itulah yang akan diterapkan di fase open mainnet ke depan gitu ya. Jadi untuk informasinya mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.